billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nahana anittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, shaimina was shaimat, abidina wal abidat, rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda, ibunda, al-ustad, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, generasi kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tak pernah bosan Bapak Ibu hadirin sekalian senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini tidak pernah lupa mari kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di 10 Ramadan 1441 Hijriah. Bertepatan hari ini kita sudah berada di tanggal 3 Jumat 1 Sabtu Minggu 3 Mei 2020. Sekecil apapun nikmat Bapak Ibu hadirin sekalian, meskipun dalam keadaan yang berbeda daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun yang lalu ini ramai ini ya kan kalau kita buat seperti ini. Tapi masih ada khawatir di antara masyarakat dan jamaah kita dalam masa krisis pandemi COVID-19 ini, maka inilah kita yang dapat berhadir pada sore menjelang maghrib pada Ramadan yang ke-10 ini dengan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang mau bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakannya dalam hidup dan kehidupan, maka niscaya Allah akan menambah lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka oleh karena itu senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun nikmat ketika disyukuri, maka niscaya kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah hakikat hidup seorang hamba, sebuah keluarga, sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang insya Allah senantiasa bersyukur dan beramal ibadah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tercipta
keluarga yang beriman beramal soleh, masyarakat yang bersyukur, beriman dan beramal soleh. Maka orang yang bertakwa, orang yang beriman beramal soleh harus dibuktikan dia, ditandai dia dengan mau melakukan aktivitas-aktivitas amal ibadah di dalamnya. Maka alhamdulillah ya, kepada Bapak BKM beserta perangkatnya, staf-stafnya, pengurusnya, juga tidak kalah penting donatur kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyumbangkan ya buka puasa, hidangan di hadapan kita bersama. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah cerita dalam Al-Quran, zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairul lahum minhum wa man sya'airallah. Barang siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mau memakmurkan rumah Allah, mensyiarkan syariat Allah, itu karena didasari karena ada rasa keimanan di dalam hatinya yang paling dalam. Alhamdulillah, ini sudah kita tunjukkan di Masjid Babu Salam Sukamaju indah yang kita cintai, di mana kita berdomisili. Selawat dan salam yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak pernah lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya. Maka salah satu sunnahnya beliau bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wa salat wa ta'lim wa at'imut ta'am. Sinarilah rumah Allah, sinarilah rumah-rumah tanggamu dengan banyak membaca Al-Quran, zikir pagi petang, salat sunnah yang panjang di dalamnya, majelis taklim diadakan di rumah Allah dan di rumah tangga kita. Yang keempat, at-ta'imut ta'am, memberikan, menyediakan hidangan, buka puasa, makan sahur untuk jamaah yang hadir. Inilah yang sudah menjadi satu realita dalam perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Tahun 2020, 1411 Hijriah, pada sore hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dapat berhadir untuk mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, soimina wa soimat, abidina wal abidat rahimakumullah. Sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan fitrahnya manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap manusia itu pasti memiliki keinginan, harapan dan cita-cita. Maka Allah menyahuti keinginan dan cita-cita manusia itu. Siapapun dia ditanya, bapak-bapak ditanya, ibu-ibu ditanya, anak-anak remaja ditanya, kita semua ditanya, ingin apa dalam hidup ini? Jawabnya tidak lain dan tidak bukan, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya sejahtera, ingin hidupnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin hidupnya dimasukkan ke dalam syurga. Takut kita doa kepada Allah setelah sholat tarawih, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini adalah harapan dan keinginan setiap manusia. Ingin hidupnya bahagia. Kalaupun dikasih rezeki, ingin rezekinya yang banyak. Begitu juga dalam beramal soleh ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan bulan Ramadan ini kepada kita
Menurut sabda Rasul, ya ayuhan nas, kata Nabi, hai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarak. Akan datang kepadamu satu bulan yang agung. Inilah bulan Ramadan. Syahrun azimun, syahrun mubarak. Yaitu bulan yang mendatangkan banyak keberkahan. Allah turunkan keberkahan sepenuh hari di bulan Ramadan ini. Ini sudah masuk hari yang ke-10. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang beramal ibadah di bulan Ramadan, hadiahnya mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau tahu apa hadiahnya? Hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Man soma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dianalogikan, ditamsilkan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan berkah meskipun suasana berbeda. Dalam risau, kehati-hatian, tak jaga kebersihan. Jangan sampai yang sudah kena gejala, kalau bisa jangan ke masjid. Sholatnya di rumah saja 14 hari. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini menjaga. Maka oleh karena itu, ini satu kegembiraan kepada kita muslim muslimat, mukmin mukminat, so'imina wa so'imat rahimakumullah. Datang Ramadan ini adalah saatnya Allah mencurahkan berkah yang berlimpah dari langit. Setiap amalan sunat ini dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi amalan wajib. Siapa yang melakukan amalan wajib, maka pahalanya dilipat gandakan, dibanyakkan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau sholat di rumah sendirian, 1 pahalanya. Tapi kalau di masjid, 27 derajat pahalanya. Apalagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau di masjid kita ini ada tausiahnya. Sebelum berbuka ada tausiah ini hari. Nanti setelah ini kita pulang siap-siap, datang lagi kita sholat isya, sholat tarawih, ada ceramahnya juga lagi. Ini kata Rasul, siapa yang mau menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kebesaran-kebesaran Allah, maka amalan tausiah majelis taklim itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah. Ini pahala yang besar disediakan oleh Allah. Ini Pak Ustadz tanya, anak Ustadz pernah sholat sunat 100 rakaat? Wah. Ya Pak, jangankan yang 100 rakaat, yang 11 rakaat pun sudah ngantuk-ngantuk dia. Alah Ustadz ni panjang kali pun bacaannya, wadah ngantuk nih. Masih 11 rakaat, ya Ustadz ni lama kali. Belum zikirnya, belum selawatnya, belum doanya lagi. Ini rencana jangan sampai jam 9:30. Kenapa? Udah lapar ini, udah keroncongan lagi perutnya, pulang mau makan lagi. Itulah anak-anak. Jangan sampai puasanya balas dendam, ya kan? Tapi puasanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang aneh. Ini bulan Ramadan yang berkah. Allah turunkan rahmat dari langit seperti hujan yang deras. Tapi ada yang aneh di antara manusia. Bukan banyak, bukan sedikit, banyak yang aneh. Siapa? Hujan deras tapi ada yang tak basah. Astagfirullah. Hujan deras tapi ada manusia yang tidak kena air hujan rahmat dari langit, setetes pun tak kena dia. Bapak mau tahu siapa dia? Dia adalah orang kafir. Nauzubillah min zalik. Orang yang belum dapat hidayah. Hatinya masih di cover. Hatinya masih tertutup dengan hidayah. Ya, siapa lagi? Orang zolim. Orang yang buat maksiat.
Tapi Bapak, Ibu, ada juga orang yang fasik. Dia Islam, KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, dia pun Islam. Tapi bulan Ramadan datang dia tak basah. Ini yang aneh ini, Bapak hadirin sekalian. Apa kata Rasul? Kalau bilang aneh masih lumayan, aneh kau lumayan. Tapi Nabi bersabda, apa kata Rasul? Celaka seseorang. Celaka seseorang, celaka seseorang, kata Rasul. Itu kan udah ngeri itu ngomongnya itu. Nabi udah bilang celaka. Nabi nggak pernah bohong. Nabi lembut, Nabi sayang kepada manusia. Tapi pada suatu hari, Nabi berkata celaka seseorang. Celaka seseorang, celaka seseorang. Sampai 3 kali Nabi bilang celaka. Sahabat heran. Ya Rasul, siapa yang celaka itu? Nabi mengatakan, yang celaka itu adalah orang yang apabila bulan Ramadan datang kepadanya sebulan penuh, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang aneh. Astagfirullah. Pak ya, enggak tersentuh dia, tidak terangkul dia. Orang kalau sudah masuk nampak orang yang rajin. Nih Ramadan ini berkah, Bu. Bulan Ramadan ini berkah. Kita lihat bulan Ramadan ini, yang rajin ke masjid, udah pasti dia ke masjid. Tapi ada yang tak rajin ke masjid, tapi Ramadan datang, masuk dia ke masjid. Alhamdulillah. Iya. Kenapa? Semangat bulan Ramadan, aku ke masjid lah. Ini namanya masih tertarik dia dengan hidayah tadi. Tapi ada yang babar belas sama sekali, sudah nggak pernah ke masjid, tak pernah sholat, tidak puasa pula dia lagi. Ini orang yang aneh. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang aneh. Apalagi orang yang dikatakan celaka oleh Rasul. Apa dia? Ramadan datang tak puasa. Ramadan datang tak mau sholat. Ramadan datang tak mau buka Quran. Ramadan datang tak mau berzakat. Ramadan datang tak mau berinfak. Ini alhamdulillah kita enggak diharapkan untuk bersedekah. Datang saja kita dapat bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah alhamdulillah. Ini kita semua yang datang, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini orang-orang yang akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkahnya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Maka oleh karena itu, mari kesempatan yang ada, umur yang panjang, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kita menggunakannya untuk mentakarubkan diri kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu setiap mukmin mukminat harus tahu prinsip hidupnya. Orang yang punya prinsip hidup, hidupnya teratur. Pak ya? Orang yang sukses, orang yang berhasil, itu pasti ada kerja keras, ada disiplin. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebagai suri tauladan contoh, para sahabat sahabiah, begitu tabi'ut tabi'in, ulama-ulama sampai kita wa manittaba'a huda sampai yaumil qiyamah, apabila kita mengikuti syariat dan sunnah yang telah ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita termasuk golongan orang yang mendapatkan keberkahan, kesuksesan dan keselamatan hidup dunia akhirat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin sukses, apabila kita ingin maju, ingin selamat dunia akhirat, kita harus terima, ambil bagian, melaksanakan disiplin. Karena sesuatu yang berat, hidup ini adalah belajar. Belajar taat kepada semua perintah Allah, meskipun kadangkala kita merasakan berat. Jadi walaupun berat, tapi harus dipaksakan. Ada seorang pengacara terkenal di Indonesia, tapi masih non-muslim. Pak ya, anaknya ulang tahun aja hadiahnya mobil
yang mahal harganya miliaran. Dia tertarik dengan Ustadz Abdul Somad. Kepingin bicara sama Ustadz Abdul Somad. Udah bicara, tapi yang namanya hidayah Allah yang punya. Dia heran katanya. Kenapa? Kepingin dia masuk ke pesantren. Sampai di pesantren dia heran. Kenapa anak-anak santri ini tadi nurut apa kata imamnya, apa kata ustadznya, apa kata guru-gurunya. Itulah bagian daripada disiplin. Setiap pagi jam 4 sudah dibanguni. Pak ya, mandi, berwudu, ya, sholat subuh berjamaah. Yang Senin, hari Kamis di luar Ramadan wajib puasa. Sunat itu disuruh puasa. Habis itu belajar baca Quran. Waktunya zuhur semuanya masuk ke ambil wudu ke masjid lagi sholat. Begitu juga kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dengan puasa Ramadan yang penuh dengan disiplin. Ya Bu, mau nggak mau, suka nggak suka, jam 3 ibu harus sudah bangun. Siapa yang nyuruh ibu bangun? Disiplin. Allah yang nyuruh. Kenapa? Kalau nanti ibu bangun jam 4:30, wah bakal anaknya, suaminya gak makan sahur. Macam mana mempersiapkannya? Mau nggak mau, suka nggak suka. Makanya Islam itu artinya salamat. Islam itu tawaduk, tunduk dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bundaku, 24 jam satu hari, seminggu 7 hari, 30 hari dalam sebulan, setahun 360 hari. Hidup kita dengan aturan Allah, disiplin kita. Wuduknya, puasanya, sholatnya, tilawatil Qur'annya, zikir pagi petangnya. Akhirnya menghadiahkan, membuahkan, buahnya adalah akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Coba sebaliknya. Orang yang hidup tidak punya aturan. Rusak. Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku juga. Astagfirullah. Nggak takut dia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Jadi alhamdulillah syariat Islam ini mengajarkan kepada kita untuk supaya kita hidupnya teratur, hidupnya disiplin, sehingga akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan mudah diraih dengan kita memiliki prinsip hidup. Yang pertama, prinsip hidupnya adalah setiap muslim, mukmin, mukminat harus tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Setiap berbuat niatnya karena Allah. Setelah selesai bekerja beramal, ucaplah syukur alhamdulillah. Berkah, berkah, berkah. Umurnya berkah, rezekinya berkah, usahanya berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya mahal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah kelak pada hari kiamat nanti akan menggiring seperti pengantin orang-orang yang bertakwa menuju surganya Allah, rombongan-rombongan. Siapa dia? Insya Allah rombongan jamaah Masjid Babu Salam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapaknya ikut, ketua BKM-nya, wakilnya, bendaharanya. Kenapa? Karena kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Syukur kepada Allah. Kita diberi amanah oleh Allah, oleh jamaah. Infak sudah didapat, bantuan sudah didapat, masjid sudah dibangun. Yang menjadi tugas kita adalah mengisi masjid ini dengan berbagai macam amal ibadah. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau sudah ada gerakan, sudah ada iman, sudah ada amal soleh, sudah ada buka puasa bersama, tarawih berjamaah, dengarkan tausiah lagi, subuh datang lagi, terus sampai kapan? Allah katakan dalam Al-Quran, u'budullah hatta ta'tiyal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai kamu yakin. Yakin itu kata ulama kita, hattal maut, sampai mati. Jadi Pak Ashab, jangan bosan.
Siapa yang paling banyak tugasnya, jangan bosan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini belajar taat, hidup ini belajar sabar, hidup ini belajar ikhlas. Nah, ini belajar ini. Ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hidup ini belajar sabar. As-sabru an ta'atillah. Sabar mentaati perintah Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan bosan. As-sabru an maksiatillah. Sabar menjauhkan diri daripada maksiat yang dilarang Allah. Anakku ya. Jangan hidupin mercon. Jangan begadang, jangan naik sepeda, jangan balap-balap di jalan. Nanti ditangkap sama polisi. Ini ngapain kumpul-kumpul ini? Kemana? Ke masjid. Solat subuh. Habis solat subuh jangan pulang dulu. Dengarkan ceramah Pak Ustaz 15 menit. Itu artinya apa? Kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. As-sabru an ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru anil musibah. Jadi kalau dapat musibah, kita bersabar sehingga hidup ini belajar sabar meskipun kadang terbebani. Hidup ini belajar ikhlas walaupun kadang hati tak rela. Nah, setiap manusia itu punya keinginan. Kalau keinginan dunianya belum terpenuhi, sabar dan ikhlas. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Kita sudah dipersatukan oleh Allah dengan kegiatan amal soleh buka puasa bersama dalam memakmurkan masjid ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita sedang mengamalkan ayat Al-Quran. Allah sudah bercerita Quran surat Al-Hajj ayat 10-11. Apa kata Allah? Wa may yu'azzim sa'airallah. Siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mau memakmurkan kegiatan-kegiatan syariat Allah itu karena takwanya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah motivasi, dorongan kepada kita semua bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan ini menjadi berkah, menjadi sedekah jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menciptakan waladun waladatun soleh-solehah yad'ulahu. Inilah tiga ini wasiat Nabi kepada kita. Rumah tinggal, mobil tinggal, sawah tinggal, sawit tinggal, uang di bank berjut-jut tinggal semuanya. Yang ikut ada di sini semua. Ini makanan yang lezat-lezat, ikhlas karena Allah, menjadi sedekahun jariyah. Ilmu yang fa'ubih. Sempat kita mendengarkan ceramah, ini ilmu yang bermanfaat. Baru anak kita bawa. Inilah menjadi anak tumpuan hati yang akan menjadi anak yang soleh-soleha, yang melanjutkan perjuangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua dapat istiqomah menegakkannya dalam hidup ini sampai kita tidak ada lagi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.